Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training. Utang Indonesia sudah mencapai angka 7.000 triliun rupiah. Kalau jumlah utang ini dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, per satu orang menanggung 25,56 juta rupiah. Indonesia memang dalam keadaan berbahaya. Bulan Juli kemarin seluruh dunia dibuat kaget dengan kejadian di Sri Lanka dengan dinyatakan bangkrut atau juga dikenal dengan default. Bahkan Sri Mulyani sendiri yang menyoroti peristiwa gagal bayar utang Sri Lanka. Kita bangsa dan negara Indonesia tidak boleh senasib dengan negara Sri Lanka. Jangan lupa subscribe. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat terdapat 9,9 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun di Indonesia tanpa kegiatan atau Youth Not in Education, Employment and Training. Angka tersebut dari total 44,47 juta anak muda usia 15 hingga 24 tahun atau sekitar 22,25% pada Agustus 2023. BPS mendefinisikan NEET sebagai penduduk usia 15 hingga 24 tahun yang berada di luar sistem pendidikan, tidak sedang bekerja dan tidak sedang berpartisipasi dalam pelatihan. Hal tersebut menggambarkan adanya tenaga kerja potensial yang tidak diberdayakan. Utang. Ya, hal ini selalu saja hangat untuk diperbincangkan. Apalagi Kementerian Keuangan merilis data terbaru soal utang piutang Indonesia. Dari apa yang diumumkan Menteri Keuangan Sri Mulyani, utang Indonesia sudah mencapai angka 7.000 triliun rupiah. Kalau jumlah utang ini dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia, per satu orang menanggung 25,56 juta rupiah. Waduh, uang sebanyak ini mau dapat dari mana? Nah, dengan jumlah bikin geleng-geleng kepala ini, Indonesia memang dalam keadaan berbahaya. Bahkan Sri Mulyani sendiri yang menyoroti peristiwa gagal bayar utang Sri Lanka. Kira-kira 50 orang cedera dalam tunjuk perasaan berhubung krisis ekonomi yang semakin meruncing di Sri Lanka. Apakah ini peringatan kalau Indonesia juga bisa gagal bayar? Bulan Juli kemarin seluruh dunia dibuat kaget dengan kejadian di Sri Lanka. Negara yang berjuluk Mutiara Samudra Hindia ini mengalami mimpi buruk dengan dinyatakan bangkrut atau juga dikenal dengan default. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, tak lama lagi Presiden Joko Widodo akan mengakhiri masa jabatannya. Dan kalau melihat kondisi sekarang ini, Presiden Joko Widodo ketika meninggalkan istana pada 20 Oktober nanti akan dilepas oleh 9,9 juta Gen Z atau generasi muda pengangguran. Sahabat BN, ini benar-benar kondisi yang prihatinkan yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo nanti ketika masa jabatannya telah berakhir. Dan tidak itu saja, Presiden Joko Widodo pun akan dilepas nanti oleh utang yang jumlahnya telah mencapai 7.900 triliun. Lagi-lagi ini merupakan satu keprihatinan yang mengiringi kepergian Presiden Joko Widodo dari istana bulan Oktober mendatang. Sahabat BN, pengangguran dan utang yang banyak merupakan kecemasan bagi bangsa ini untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kenapa tidak akan cemas? Mana mungkin
kita bisa bersemangat menghadapi Indonesia Emas 2045 kalau negara ini dibebani oleh utang yang banyak dan ditekan oleh pengangguran yang berjibun. Bisa saja berdalih tentunya penguasa dengan mengatakan utang kita akan belum melampaui batas ketentuan yang ada. Katakanlah 30% dari APBN. Tetapi apakah harus kita melampaui itu untuk mengatakan utang kita banyak? Dan apakah kita harus memperbandingkan utang kita yang banyak dengan utang negara Amerika yang banyak? Tidak bisa diperbandingkan utang Indonesia yang banyak dengan utang Amerika yang banyak. Kenapa tidak bisa diperbandingkan? Karena kemampuan Amerika di dalam mensejahterakan rakyatnya jauh berbeda dengan kemampuan Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya. Coba kita lihat pendapatan per kapita penduduk Indonesia. Coba kita bandingkan dengan pendapatan per kapita penduduk Amerika. Sahabat BN. Karena itu sudah seharusnya kita secara logis sekarang ini berpikir bahwa kita sedang berada dalam kondisi negara yang benar-benar mencemaskan di dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Jika kita perhatikan kecemasan kita dalam menghadapi tahun 2045 mendatang, jika kita lihat dari kondisi Indonesia sekarang, terutama jika kita tinjau dari sisi membengkaknya pengangguran dan menggunungnya utang, kita memang sudah harus mengenyampingkan dalih-dalih bahasa politik yang mengatakan Indonesia berhasil, Indonesia baik-baik saja, Indonesia baik-baik saja, ekonomi kita meningkat. Sudah seharusnya kata-kata itu, ucapan-ucapan itu kita coba memasuk akalkannya dengan kondisi yang benar-benar real dihadapi rakyat saat ini. Kalau kita katakan kita harus optimis, kita tidak boleh pesimis. Tentu saja optimis kita itu harus ada alasan yang logis agar kita tidak optimis yang tidak berdasar. Sahabat BN, memang kita tidak boleh pesimis. Kita harus berjiwa optimis. Tetapi agar rakyat bisa optimis di dalam menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 nanti, pemerintah harus menciptakan kondisi yang bisa membuat rakyat optimis. Kalau hanya dengan mengatakan kita optimis, Indonesia Emas bisa kita capai karena utang kita dalam kondisi baik-baik saja. Kita harus optimis dalam mencapai Indonesia Emas tahun 2045 nanti karena kondisi pengangguran di negara kita sedang baik-baik saja. Kalau itu yang dikatakan terus kepada rakyat oleh pemerintah, oleh penguasa, sedangkan realnya kebalikan dari itu, jelas sulit meyakinkan rakyat untuk tidak cemas menghadapi Indonesia Emas. Bayangkan kaum Gen Z yang sedang ditimpa malapetaka pengangguran saat ini yang jumlahnya mencapai 9,9 juta dari 44, sekian juta
Gen Z yang ada sekarang, bagaimana tidak akan cemas? Sahabat BN, sekali lagi, adalah sebuah keprihatinan bagi bangsa dan negara ini ketika tanggal 20 Oktober nanti kepergian Presiden Joko Widodo dari istana dilepas oleh 9,9 juta anak muda menganggur dan diiringi pula dengan 7.900 triliun utang negara kita. Tidak bisa tidak. Kita harus belajar dari apa yang terjadi di negara Sri Lanka sekarang ini. Gagal bayar utang negara Sri Lanka yang telah membuat negara Sri Lanka bangkrut. Kita bangsa dan negara Indonesia tidak boleh senasib dengan negara Sri Lanka. Kaum Gen Z yang menganggur 9,9 juta orang saat ini dan utang negara yang telah membebani masing-masing rakyat Republik Indonesia 25 juta rupiah per orang saat ini perlu diselesaikan secepatnya. Dan jangan sampai kondisinya bertambah buruk lagi dari sekarang. Mari sama kita renungkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.